melatih ini ya, melatih pendapat seperti itu. Oke, ya nanti lebih lanjut saya akan elaborasi, akan saya sampaikan materi hari ini. Tapi sementara silakan kepada kelompok 3 untuk presentasi. Silakan, saya berikan waktunya. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah. Good morning everyone. Morning. Morning. Alhamdulillah, in this opportunity we can meet again with our class in English class. Okay, and we are from the group 3. We must presentasi. Jadi kita akan presentasi di kelompok 3 ini. Tentunya kami dari kelompok 3, saya sendiri Maulana Ihsan Musuk, ditemani rekan-rekan saya, ada Nida Wifa Hanifah, Sofia Nur Azizah, Yogi Amora, dan Asri Wahyuni. Di sini kami akan berpresentasi tentang cerita dari baginda kita tercinta, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, let's begin our presentation by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. And selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas dipersilahkan. The story of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and the blind beggar. There was a blind beggar in the corner of the Medina market. The Jewish beggar felt disgusted when he heard people mention the name Muhammad. In fact, he accused the Prophet Muhammad of being a sorcerer and a big liar. The beggar often said that everyone should be wary of a figure named Muhammad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didn't hate or hold grudge against him at all. He just smiled and was always gentle with her. The Prophet was also willing to take time every morning to feed the blind beggar. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Kak Sofia. This habit continued, and the beggar did not know that the person who fed him food every day was the Prophet Muhammad, the person he hated. Kebiasaan ini terus berlanjut dan si pengemis tidak mengetahui bahwa
orang yang memberinya makan setiap hari adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dibencinya. After Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dead, no one come to feed the blind beggar. After some time, Abu Bakar replies, the prophet habit to the information provided by Aisyah radhiyallahu anhu. Setelah Rasulullah SAW wafat, tidak ada seorang pun yang datang memberi makan kepada pengemis buta tersebut. Selang beberapa waktu, Abu Bakar menggantikan kebiasaan Nabi atas informasi yang diberikan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. When he arrived there, Abu Bakar was reprimanded by the beggar. Who are you? Abu Bakar replied, I am an ordinary person. Sesampainya di sana, Abu Bakar ditegur pengemis itu. Siapa kamu? Abu Bakar menjawab, saya orang yang biasa. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Yogi. Okay, Kak Yogi, please continue the presentation. Thank you, Ustadz Maulana. Ini saya nggak tahu artinya ini gimana kan Ustadz. Ya, nggak apa-apa, dibaca aja. Nanti biar ini. This habit continues, and the beggar did not know that the person who feed him food every day was the Prophet Muhammad. Bukannya The udah ini person ya? he had. After Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam did, no one. Gimana? Bukan yang itu, yang slide selanjutnya. Okay. Next, Ustadz Maulana. Okay, next. Maaf, itu kelebihan. Kurangi satu. Nah, Okay, Okay. silakan. The beggar said again, no, surely you are not the person who usually comes to me. When he comes, there is not need for this hand to hold and need for this mouth to cue. The person who usually comes to me always feed me, and he must the food first after he gave it to me. Hearing the beggar words, Abu Bakar cried and said, I'm not the person who usually comes to you. I'm one of his friend. The noble person is gone. He was the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak tahu artinya Ustaz, gitu aja. Okay. Immediately, the beggar cried when he heard Abu Bakar explanation. Seketika itu, si pengemis menangis mendengar penjelasan Abu Bakar.
And he said, dan dia berkata, "Is that true? Apakah itu benar? All this time I have always insulted him, slandered him. He never scolded me at all. He came to me with food every morning. He was so noble. Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan tiap pagi. Ia begitu mulia." The person who hated Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam then prostrated himself in the presence of Abu Bakar radhiyallahu an. Orang yang membenci orang yang membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bersujud di hadapan Abu Bakar radhiyallahu an. The story above reflects the attitude of Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam in dealing with other people who opposed him. Kisah di atas mencerminkan sikap Rasul dalam menghadapi orang lain yang menentangnya. He is always friendly, kind, gentle, does not hold grudges, nor does he hate. Ia selalu bersikap ramah, baik hati, lembut, tak dendam, tak pula membenci. Okay, that's all from me. Saya kembalikan kepada moderator. Thanks thanks a lot for the people yang sudah mempresentasikan apa yang kami dari kelompok 3 presentasikan. Terima kasih banyak kepada semuanya pemateri. Baiklah, pada kesimpulannya di sini kami menceritakan tentang kesabaran Rasulullah SAW, baik perjuangannya dalam menghadapi orang-orang yang tidak suka kepada beliau gitu. Beliau menghadapinya dengan lemah lembut, dengan kemuliaan-kemuliaan yang beliau miliki gitu. Nah, selanjutnya mungkin silakan kalau ada pertanyaan, any question, please. Silakan. Ya, any Oh. question, any suggestion, ya, silakan boleh kasih saran juga, kasih pertanyaan, kasih saran. Maaf, sebelumnya di sini juga kami telah menyediakan vocabulary kosakata yang tadi kami presentasikan, ya mungkin bisa menjadi bahan untuk kita semua dalam mempelajari kosakata yang mungkin agak sulit ya. Di sini sudah kami beri contoh sebagian. Adapun kami mohon maaf apabila tadi dalam pengucapan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Inggris, Ustaz, mohon maaf. Dan silakan teman-teman apabila ada yang mau mengkoreksi ataupun ada pertanyaan ataupun saran dan masukan, silakan. Kami persilakan. Oke. Oke, saya mau bacain tadi itu yang bagian Mas Yogi itu yang artinya belum ya. Boleh saya bantu bacakan. Coba. Boleh dipindah ini ya. Layarnya ke bagian ke 3 ya. Iya, Slide 3 dari sudah. cerita. Nah, oke. Ya, saya coba baca. Oke. The beggar said again, "No, surely you are not the person who usually comes to me." Kata peminta-minta itu berkata lagi, "No, surely you are not the person who usually comes to me." Bukan, tentu aja kamu bukanlah seseorang yang biasa datang kepada saya. When he comes, there is no need for this hand to hold and no need for this mouth to chew.
Ya, ketika seseorang itu datang, ketika seorang laki-laki sebelumnya datang, there is no need for this hand to hold. Tangan ini nggak perlu memegang, and no need for this mouth to chew. Dan mulut ini nggak perlu chew apa tadi? Ada yang bisa bantu? Chew apa tadi? Ada nggak disebutkan chew? Chew, itu cara menyebutnya chew. Nggak disebut ya? Oke. Chew itu artinya adalah Mengunyah. mengunyah. Tidak perlu mengunyah. Ya, tidak perlu mengunyah. Kenapa tidak perlu mengunyah? Nah, dijelaskan di kalimat selanjutnya. The person who usually comes to me always feeds me. Seseorang yang biasanya datang kepadaku sebelumnya biasanya memberi makan kepadaku. And he mashed the food first. Dia biasanya menghancurkan makanannya dulu. Artinya kalau kasar di Arab mungkin culture-nya adalah kasar ya, dilembutkan dulu. Kalau kata kita mungkin dijadiin kayak makanan bayi itu ya, dihaluskan dulu. Mash itu menghaluskan. After he gave it to me. Setelah itu dia memberikan kepadaku. Jadi dihancurkan baru di ini. Mungkin ketika Abu Bakar datang, ya Abu Bakar mungkin juga nggak tahu bagaimana Rasul ketika memberi makan ketika itu kan. Ataupun memang Abu Bakar terbawa emosi. Artinya gini kan, beliau tahu sebenarnya ini tuh adalah orang yang biasa menghina Rasul. Tapi beliau demi kecintaan kepada beliau melanjutkan sunnahnya Nabi, beliau dengan ya berbeda kan tentunya Abu Bakar dan tingkat kesabaran dan keikhlasannya. Apalagi seorang ini adalah orang yang biasa menghina Nabi. Ya. Selanjutnya, hearing the bigger words, mendengar kata-kata yang tadi, kata-kata yang membandingkan tadi, membandingkan antara Abu Bakar dan Rasul. Abu Bakar cried and said, Abu Bakar kemudian menangis dan berkata, I'm not the person who usually comes to you. Ya, betul. Saya bukanlah seseorang yang sebelumnya biasa datang kepadamu. I'm one of his friends. Saya hanyalah salah satu dari sahabatnya. That noble person is gone. Kata Abu Bakar, orang yang mulia satu itu katanya sudah wafat. He was the Prophet Muhammad, peace be upon him. He was the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu ya arti dari potongan yang ini. Silakan teman-teman lanjutkan. Kalau ada pertanyaan sebelum saya melanjutkan juga. Ya, silakan saya kembalikan ke moderator. Ya, silakan moderator dilanjut. Jika Baiklah, memang tidak ada, silakan boleh ditutup. Silakan atau gimana? sebelumnya di sini saya izin membacakan dulu vocabulary. Di sini ada feed, menyuapi, replace, menggantikan, come, datang, market, pasar, treatment, perlakuan, insult, dicaci, caci express, mengutarakan, disgusted, jijik, scolded, dimarahi, sorcerer, apa itu Ustaz? Sorcerer, tukang sihir, reprimanded, sorcerer, tukang sihir, reprimanded, ditegur, release, menyadari, immediately, langsung, dan bigger, pengemis. Ya, baiklah, mungkin jika tidak ada pertanyaan, jika tidak ada question, mungkin kami cukupkan sekian dari kelompok 3. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Tentunya itu murni dari kesalahan kami dari kelompok 3. Dan terima kasih atas Ustadz dan teman-teman yang telah memperhatikan dan telah mempelajari bersama dari presentasi kita kali ini. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Oke, saya izin share screen saya ya. Oke, terlihat screen sharing dari saya. Terlihat, Pak. Ya, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 3, grup 3 ya, Mas Ihsan, terus Mbak Nida, Mbak Sophia, Mas Yogi, dan Mbak Asri ya, yang sudah menyampaikan today's presentation. Saya kira ada beberapa yang bisa dicatat, ada perbaikan tentunya, ada juga yang perlu diperhatikan oleh teman-teman di minggu-minggu yang akan datang. Ya, pertama ini saya lumayan udah lebih baik karena sudah yang seperti yang saya kasih rekomendasi untuk membuat presentasi. Di depannya ada keterangan nama, keterangan sekolah, dan tanggal ya. Ini cukup baik. Tapi ini tolong dicatat kelompok 4 selanjutnya ya. Nama saya itu memang di grup dosen sih, saya nggak bisa menyalahkan. Sebenarnya nama saya itu di kelompok 4 nanti sudah dibetulkan ya. Mirza Nur Syabani tanpa H, without H ya, tanpa H. Nur Syabani. Jadi kalau misalnya kan Arabic, my name comes from Arabic. Nama saya kan berasal dari bahasa Arab. Ya, Mirza Nur Syaban ya. Jadi bukan tentu nggak ada H-nya di situ. Oke ya. Itu selanjutnya ini secara umum dulu ya, saya beri masukan kepada teman-teman kelompok 3 dan juga supaya diperbaiki nanti di kelompok 4. Nah, pertama saya ingin tekankan kelompok-kelompok ini mudah-mudahan sudah ini ya, sebenarnya sudah koordinasi, tapi harus lebih koordinasi lagi karena saya kira kalau dengan koordinasinya baik, artinya semua orang peduli dengan satu kelompoknya. Jadi ketika temannya satu misalnya kurang dalam membawakan presentasi, itu juga harus menjadi apa ya? Menjadi beban ataupun menjadi pikiran teman-teman yang lainnya. Dengan begitu kan, oh saya nggak cuma bagian saya nih yang saya betulkan, tapi semua bagian itu sudah dibetulkan gitu ya. Nah, kayak tadi contohnya ada yang belum menyiapkan terjemahnya misalnya. Nah, itu kan kalau dengan koordinasi itu sudah disampaikan. Oh, udah belum nih, udah pasti belum. Jadi harus lebih siap gitu di minggu yang akan datang. Ya, kadang-kadang ada yang bacaannya sudah bagus tapi nggak ada artinya misalnya. Ada yang udah punya artinya tapi bacanya masih terbatas. It's okay. Nah, saran saya selain tadi koordinasi, saran saya adalah karena kan gini, karena khususnya dalam tugas ini kan kita cuma membaca hanya beberapa kata dalam 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 itu ya, dalam bahasa Inggris. Ya, saya memahami kita semua masih dalam keterbatasan dalam bahasa Inggris. Tapi saya kira beberapa dari kita juga sudah banyak yang bagus sebenarnya. Cuma malunya ini loh, orang Indonesia ini malunya ini yang susah dihilangkan. Gitu ya. Apa namanya? Apalagi bahasa asing gitu-gitu. Merasa inferior, merasa kurang bagus gitu. Padahal percaya diri aja dulu maksud saya, ya. Nah, untuk menaikkan percaya dirinya gimana? Ya saya punya saran. Jadi ketika nanti sudah dibagikan dalam satu kelompok, oh, kita bakal membahas tentang ini, kamu dari sini sampai sini, si A dari sini sampai sini, si B dari sini sampai sini, itu bisa langsung disiapkan teksnya, disimpan di HP, ditulis ataupun di komputer, itu langsung ini saran saya, langsung ditaruh di Google Translate. Terus nanti Mbak Google itu minta tolong bacakan. Ya kan, bisa kan dinyalahkan suaranya gitu. Nah, ketika itu nanti teman-teman latihan, saya kira nggak bakal lama. Ya, dari misalnya
dari yang nggak bisa sama sekali pun, saya kira luangkan waktu beberapa menit, berapa jam, saya kira itu akan lebih baik gitu. Saya kira sebagian juga sudah melakukan. Saya kira begitu. Tapi ini pengingat buat teman-teman juga yang belum. Nah, ini bisa dilakukan. Yang lebih ekstrim lagi, kalau menurut saya yang lebih ekstrim lagi, lebih bagus lagi, itu satu kata dipotong, satu kata dipotong, satu kata dipotong. Terus dinyalakan soundnya, bagaimana suaranya. Nah, itu lebih bagus lagi. Misalnya tadi blind, ya kita lagi bahas tentang orang tua, orang buta. Ya, peminta-minta pengemis yang buta. Blind beggar. Ya, beggar ya kan? Blind beggar. Nah, blindnya itu dipotong, blind. Percayalah, saya sampai sekarang masih melakukan itu. Masih melakukan kayak misalnya ada satu kata yang nggak bisa saya ucapkan, saya datang ke Google Translate, saya taruh tulisannya, terus saya nyalakan suaranya, habis itu saya ikuti. Ya, seperti yang itulah kenapa di kelas ini kadang-kadang saya suka minta teman-teman mengikuti. Karena there is no shortcut to learn pronunciation better. Nggak ada jalan pintas buat lebih baik belajar pronunciation selain tadi mengikuti, namanya shadowing. Bayang-bayang, membayang-bayangi. Jadi misalnya kita nggak bisa kata-kata menggantikan itu bahasa Inggrisnya apa? Replace kita tuliskan replaced. Terus kita suruh mbak-mbak native speaker atau mas-mas native speaker ini buat ngomong kata tersebut, terus kita ikutin, ya. Dia ngomong replace, kita ikutin replace gitu terus sampai bosen. Until 1000 even. Bahkan orang-orang itu nyebutnya sampai ribuan kali. Artinya bukan sampai ribuan kali ya, tapi sampai capek. Sampai rahang ini tuh capek. Gitu ya. Itu saran saya kalau misalnya ya teman-teman minimal kalau misalnya memang teman-teman saya nggak perlu deh jago bahasa Inggris misalnya, saya hormatin itu, tapi untuk keperluan tugas ini teman-teman harus mencoba gitu ya. Nah, oke, selanjutnya itu tadi saran saya, mudah-mudahan bisa menjadi perbaikan ke teman-teman. Saya apresiasi yang tadi sudah cukup baik, tapi tentu kita pengen terus presentasi ini terus membaik, kian membaik setiap minggunya. Oke, selanjutnya. Nah, ini bisa dilihat di screen ya. Dalam bahasa Inggris sebenarnya ini pasti sangat terpakai ya untuk teman-teman karena mungkin banyak yang bakal ngebahas tentang Rasul atau tentang ini. Tolong dicatat. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu tidak ada kalimat SAW. Saya sebelumnya mau nanya kepada kelompok 3. Ini tulisannya ini sudah nemu artikel di bahasa Inggris atau teman-teman menerjemahkan dari bahasa Indonesia menuju bahasa Inggris? Menerjemahkan Ustadz. Oke, ya itulah. Diterjemahkan. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Tapi nah gini, jadi kalau misalnya teman-teman nyari kisah ini dalam bahasa Inggris kan pasti ada. Dan itu nggak bakal kita temukan SAW, itu nggak bakal. SAW itu cuma stylenya kita, cuma gayanya penulisan bahasa Indonesia. Misalnya Allah SWT, Rasulullah SAW. Nah dalam bahasa Inggris SAW ini digantikan dengan apa? Ada yang punya tahu? Ada yang punya ide? Apa digantikan SAW digantikan dengan apa? Sallallahu alaihi wasallam. No, tulisan SAW ini ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan maksudnya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris pun nggak lazim disebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam secara lengkap. Tapi ada ungkapan lain yang lebih tepat. Prophet Muhammad. Prophet Muhammad kan artinya Nabi Muhammad. SAW itu kan artinya Sallallahu Alaihi Wasallam kan, salawat dan salam atas Rasul kan. Nah dalam bahasa Inggrisnya ada kalimat ya, bentar, coba saya tuliskan ya. Oke. Nah dalam bahasa Inggris itu ada kalimat namanya ini, ada kalimat peace be upon him. Peace be upon him. Peace be upon him. Ini kalau misalnya
kita dengar lagu Maher Zain misalnya, itu bakalan banyak nemu kalimat peace be upon him. Kan Maher Zain banyak tentang Rasul ya. Nah, gitu. Jadi ini bisa jadi catatan juga. Bisa jadi pengetahuan baru juga. Kalau dalam bahasa Inggris kita nggak lazim menemukan SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pun biasa nulis dalam bahasa Indonesia begitu kan. Terus sekarang nulis dalam bahasa Inggris, oh nggak ada SAW ternyata. Kalau nggak peace be upon him, kita peace be upon him juga sama ya. Peace artinya apa? Peace peace artinya damai ya. Peace artinya damai. Peace be upon him, damai atau keselamatan atas Rasulullah, atas him itu artinya nanti kita bakal bahas. Nah itu. Oke. Nah, terus kita lanjut. Ya. Ya, terus selanjutnya adalah kita masuk ke pronunciation ya. Ada beberapa pronunciation yang perlu diperbaiki tadi. Tapi boleh ini seperti biasa selagi saya nulis, selagi saya bacakan, teman-teman bisa ikuti ya. Oke, kalimat pertama ini ada ini saya lihat. Ya, silakan diikuti. Dalam beberapa menit selanjutnya kita bakalan pronunciation ya. Jadi tolong mic-nya boleh dinyalakan. Kita harus ya ini caranya kita buat memaksa diri kita untuk membacakan bahasa Inggris ya. Silakan. Ya, kalimat pertama adalah Jewish. Ikutin saya. Jewish. 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 Oke, Jewish. Jewish artinya apa? Apa Jewish artinya? Yahudi. Oke, Yahudi. Ada Jewish, ada Christians, ada orang Muslims ya. Ada Jewish, Christian, and Muslims ya, Jewish. Jewish. Kita lanjut. Ya. Terus ini ada ini. Oke. Selanjutnya accused. 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 Kalau ada ed itu gimana Ustadz bacanya? Kalau ada Nah, ed, accused tergantung sebelum kata ed itu apa hurufnya apa. Nah, ini hurufnya S ya. Kalau ini jadi D-nya itu tidak terlalu jelas, tapi ada. Jadi cuma kayak kol-kolah aja sedikit. Accused. Ya. D-nya jangan hilang. D-nya harus tetap ada suaranya, harus terasa di telinga. Accused. Kayak kita nyebut ya T dalam hijaiyah ta kadang-kadang ta. He accused. Oke. Oke, lanjut ya. Kita lanjut dulu. 3 kali aja. Nah, ini should. Jadi L-nya hilang ya. H-O-nya juga hilang. Jadi should. Nah, jadi bacanya gini, the beggar often said that everyone should. Oke. Selanjutnya ini juga simple ya, tapi tadi pemateri sepertinya kurang tepat dalam membacanya. Ya, ini saya kata-katanya saya pilih berdasarkan yang saya dengar kurang tepat. Ya. Selanjutnya her. Biasa. Her. Oke. Lanjut. Ini juga ini ya. Person. Jadi bunyi ya, person, not person, tapi person. Biasa bukan shin, bukan shin, tapi s biasa. Person. Ya. Person. Keep it simple. Ya, simple aja. Person. Oke, ya, lanjut. Membenci. I hate. Hate it.
hated, Hated. hated, Jadi T-nya itu berubah jadi kayak D. Hated. Hated. hated, Hated. hated. Ya, jadi ini bacanya the person he hated. The Ya. person hated. The person hated, hated. Ya, the person he hated. The person he hated. He. Ya. Ikutin lagi ya. Hated. 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 Ah, bagus. Hated. Hated. Bagus. Selanjutnya Abu Bakar replace. Apa replace artinya tadi? Menjawab. Menggantikan. Menggantikan. Menggantikan ya, menggantikan. Kalau reply baru menjawab. Replace. Oke, ikutin saya. Replaced. Replace. Seperti tadi D-nya ada suaranya. Replace. 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 Ya, lanjut kita ke selanjutnya. Ini ada kalimat apa tadi? Ada kalimat memberi ini. Apa provider ya, kalau misalnya kita XL itu ada provider ya. Provider. Nah, ini bacanya provided. Coba ikutin saya. Ikutin saya potongan katanya ya. V itu jadi gini, V. Provided. Jadi bukan provided tapi jadi bunyinya provided. Dalam bahasa Inggris ini saya bakalan sering nyebut ya, namanya schwa, SCHWA, schwa sound. Kalau orang Sunda ya, tahu ada bunyi ada bunyi apa? Ya kan? Ada Nah, dalam bahasa Inggris juga ada sound, schwa sound namanya. Nanti saya bakalan sering nyebut, tolong teman-teman ingat. Schwa sound itu artinya provided. Bunyinya jadinya, bukan O, jadi bukan tapi provided. Mungkin nggak sama dengan yang terjadi. Nah, cuma analogi ini saya kira cukup membantu lah ya. Dalam bahasa Sunda pun, dalam bahasa daerah kita pun ada yang ada ada yang gitu. Dalam bahasa Inggris pun ada. Oke, lanjut kita ke kalimat berikutnya. Oke, sebentar. Ini coba ya. Nah, jadi kalau ada kalimat it di depannya ada kalimat sebelumnya, orang Inggris biasanya membacanya itu dengan digabungkan. Nah, jadi digabungkan cara penyebutnya. Ini cara bacanya gave it. Coba ikutin saya. Gave it. Jadi di dalam satu suara. Gave it. Jadi after he it, tapi gave it. Nah, makanya tadi kalau ada teman-teman yang memperhatikan, saya bacanya after he gave it to me. After he gave it to me. Ya, gave it. Pelan-pelan kita belajar biar tahu. Gave it to me. Oke, lanjut. Kita ada kalimat lagi. Ini penting juga. Ini apa artinya yang saya garis bawahi? Baik hati. He is always friendly, kind. Nah, ini cara bacanya kind. Ikutin saya, kind.
Kind. E-nya jangan lupa tetap ada suaranya kind. 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 Oke, lanjut. Gentle. Gentle. Selanjutnya ada ini kalimat selanjutnya gentle. 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 Oke. Gentle. Gentle. Ya, terus nah langsung aja kita ke vocabulary selanjutnya ya. Ikutin saya. Feed. 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 Kalau i-nya ada dua gini, dibacanya ada dua harokat ya. Dua harokat. Agak panjang maksudnya. Feed. Feed. Oke, lanjut. Replace. 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 Oke. Lanjut. Come. 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 Oke, lanjut. Market. 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 Bukan market. Bukan not market, but market. 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 Bunyinya market. Market. Oke, ini kalimat ini khususnya dilakukan oleh mbak-mbak kita nih. Treatment. Treatment. Dalam bahasa Indonesia ini kita udah tahu ya treatment. Tapi taunya kita kalau treatment itu perawatan ya. Iya. Perawatan skincare, facial gitu-gitu kan namanya treatment ya. Padahal treatment itu secara ini perlakuan. Dari kata treat. Treat itu artinya berlaku, berbuat treat. Ikutin lagi treatment. Treatment. T-nya di belakang tetap ada treatment. 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 Oke. Ini saya kira salah ya, bukan caci express tapi express ya. Cacinya ini kayaknya ke bawah ya. Ke bawah ya. Iya. Oke. Selanjutnya kita ke bawah dulu. Insulted. Insulted. Bukan insulted. Insulted. I bunyinya I. Rada ke I. Insulted. 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 Oke. Ya, kenapa kayak perlu belajar vocabulary ini satu-satu kayak gitu-gitu? Kenapa secapek ini? Biar tahu nanti sebenarnya setelah kita udah berkali-kali kita mengulang ini, sebenarnya pola ini tuh udah ketebak nantinya. Gitu ya. Selanjutnya, disgusted. Ya, silakan saya ulang. Disgusted. 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 Oke, lanjut. Scolded. 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 Oke, bagus. Dimarahi. Selanjutnya, sorcerer. Sorcerer. Jadi kita potong ya. Sorcerer. 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 Ya, jadi cara belajar cara pengucapan tuh begitu. Kalau memang terlalu sulit ya, kan ada yang gampang ya, apalagi kalau misalnya udah banyak di Indonesia dipakai kayak tadi treatment, mungkin itu jauh lebih mudah. Tapi untuk kalimat-kalimat yang kita baru dengar, cara kalau misalnya terlalu panjang atau terlalu sulit, caranya tuh dipotong. Kan ada suku kata ya. Ya kan? Sorcerer. 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 Nanti itu makin dari lambat ke cepat, nanti bisa cepat sendiri. Sorcerer. Sorcerer. Ya, ikutin saya. Sorcerer. Sorcerer. Saya harap yang tidak menyalakan mic pun tetap teriak-teriak depan laptop ya. Sorcerer. Gitu. Oke, lanjut. Sorcerer. Selanjutnya, reprimanded. Reprimanded.
Reprimanded. reprimanded. Reprimand. Terus ini kalimat yang penting juga bawahnya ya, kita harus tahu realize. Bunyinya bunyi schwa sound ya. Jadinya realize. Z-nya realize. Oke. Lanjut. Immediately. Ini M-nya 2 tuh ditekan betul. Immediately. 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 Oke, lanjut. Kita ke terakhir, beggar. Kalimatnya mirip dengan kalimat itu ya, besar, lebih besar, bigger, tapi ini B. Jadinya bunyinya beggar. Beggar. Oke. Ya, itu dia tadi kita masuk ke pronunciation. Selanjutnya, sebentar saya ganti dulu. Ya, kita pindah ke grammar, tapi ternyata sudah jam 10. Ya, saya paling cuma tinggal 20 menit. Habis itu sedapatnya, secukupnya. Kalau sudah 20 menit saya bakalan menutup sendiri. Ya, saya tutup, tapi saya serahkan dulu kalau barangkali teman-teman ada punya pertanyaan, ada punya curhatan dan lain-lain soal bahasa Inggrisnya. Ya, kita masuk kemarin kita sudah belajar tentang word classes ya. Kita masih ada di word classes atau part of speech. Kita lagi mempelajari ini di dalam bahasa Inggris itu ada apa aja sih kata-kata itu ya. Part of speech itu, part itu artinya bagian, speech itu artinya adalah ucapan ya, omongan, obrolan, bagian dari obrolan. Word classes itu adalah kelas-kelas kata. Jadi kata-kata itu ada apa aja. Kemarin kita sudah belajar noun. Artinya apa noun dalam bahasa Indonesia? Kata benda. Kata apa? Kata benda, betul? Kata benda. Ya, di sini saya sebutkan kemarin kita ada person, ada things or idea, ada place, ada kita nyebut orang. Kita bisa nyebut nama bapak kita itu noun, ibu kita, terus dia, seseorang, hewan, things ya. Terus idea itu artinya sesuatu yang abstrak, berarti kan kebahagiaan, kesedihan, terus apalagi dan lain-lain. Place, tempat, semua tempat adalah noun ya. Mekah, Madinah, Indonesia, terus rumah dan lain-lain ya, museum, bioskop, itu noun. Nah, terus kita juga sudah belajar adjectives. Apa adjectives dalam bahasa Indonesia? Adjective adalah kata sifat ya. Di sini ada ya, kita sudah belajar kemarin, ada di sini ada kondisi, ada ukuran, ada penampilan, ada perasaan, bentuk, suara dan waktu. Nah, kita juga udah contoh kemarin kita ada yang kemarin kita sebut mobil berwarna biru, mobil besar berwarna biru dan lain-lain. Ya, nanti kita bakal ketemu lagi. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pronoun. Ya. Coba dong sebelum kita mulai belajar pronoun, ikutin saya dulu cara menyebutkan pronoun yang baik. Ya. Pronoun. Pronoun. Saya Pronoun. 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 Pronouns. Pronouns. S-nya pronouns, ya, pronoun. Nah, ya ini sudah teman-teman juga sudah banyak yang tahu pastinya. Cuma apa salahnya kita mengulang untuk memperdalam lagi ya. Ini pas SMP, pas SD, pas SMA mungkin juga sekarang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya anggap saya berhusnuzon ini adalah mengulang ya. Kita murojaah. Nah, apa sih pronoun itu kira-kira dalam bahasa Indonesia? Kata ganti. Ya, pronoun adalah kata ganti. Ya, di sini kita mulai dulu dari definisi. Definisi yang pertama ini ada pronouns
are words used to replace nouns in a sentence. Jadi kata ganti adalah kata-kata yang digunakan untuk replace, untuk mengganti kata benda. Nah ya, mengganti kata-kata benda di dalam sebuah kalimat. The definition itu kalimatnya. Jadi harus diingat. Jadi pronoun adalah kalimat yang digunakan untuk menggantikan sebuah kata benda di dalam satu kalimat. Ya, itu. Nah, kenapa sih harus pakai pronoun gitu? Kenapa harus pakai pronoun? Ya, kita di semua bahasa, hampir semua bahasa tentu ada namanya pronoun. Fungsi utamanya adalah pronoun itu adalah is to prevent repetition of the same sentence or paragraph. Untuk mengulangi, untuk menghindari adanya pengulangan satu kalimat yang sama dalam satu kalimat. Satu kata yang sama dalam satu kalimat. Ya, dalam satu paragraf misalnya. Dalam percakapan sehari-hari itu kayak aneh ya, diulang-ulang terus. Dalam tulisan juga begitu. Ya, ini saya kasih contoh dalam bahasa Indonesia. Kalau pronoun itu nggak dipakai dalam bahasa Indonesia adalah gini. Ahmad kehilangan buku Ahmad ketika Ahmad sedang pergi ke sekolah. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, Ahmad lost Ahmad's book when Ahmad was going to school. Rasa-rasanya tidak ada orang yang menggunakan kata-kata ini. Aneh ya, orang aneh kalau misalnya setiap noun dia sebutkan berulang-ulang. Dia cerita, apalagi kalau ceritanya panjang gitu kan. Hanya di dalam bahasa Indonesia kita ada kalimat dia. Ada kalimat dia, ada kalimat itu, ada kalimat ini misalnya. Ya itulah. Dalam bahasa Inggris, yang benar ketika sudah memakai pronouns, ada contoh Fatima kehilangan tasnya ketika dia pulang ke rumahnya. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya, Fatima lost her bag when she was going to her home. Fatima kehilangan tasnya ketika dia pulang ke rumahnya. Ini itu ada kata-kata yang berwarna merah, sudah saya tandai. Itu adalah kata-kata kunci dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah, tipe-tipenya pronoun ada personal pronoun, ada possessive pronoun, ada reflexive pronouns, ada intensive pronouns, demonstrative pronoun, dan indefinite pronoun. Nah, ini saya kira satu-satu saja. Jadi intinya dari kalimat dari tipe-tipe ini adalah sebenarnya penggunaan kata ganti itu ketika apa. Nah, ini dijelaskan di sini. Jadi kan yang kita tahu pronoun itu cuma ada beberapa ya. Kayak ada he, ada she, ada we, ada I, ada you, ada it gitu. Ada 6 sampai 7 gitu kan. 7. Ya, ada 7. Nah, tapi ternyata pronoun itu ada kalimat-kalimat pronoun juga yang tidak dengan kalimat 7 itu. Ada kalimat-kalimat lain kayak someone, one, somebody, everyone, dan lain-lain. Nanti kita bakalan sampai ke sana. Jadi kita pelan-pelan. Nah, intinya while in Arabic we name pronoun as isim dhamir, ya. Teman-teman saya yakin beberapa lebih menguasai bahasa Arab dan tahu. Jadi saya buatkan analoginya. Kita jurusan tafsir. Jadi mungkin teman-teman pasti sudah mendengar. Ada isim dhamir ya, itu in bahasa Indonesia we call it as kata ganti. Ya, pronoun, makanya saya kasih warna biru. Ini buat pengetahuan kita dalam 3 bahasa. Ada pronoun, ada isim dhamir, dan ada kata ganti. Gitu ya. Pronoun, kalau dibilang pronoun apa ya? Oh, pronoun itu isim dhamir. Oh, pronoun apa ya? Oh, pronoun itu kata ganti. Nah, di sini kita masuk ke pertama. Ini kayaknya pembahasan hari ini cuma sampai pembahasan pertama ya. Ada personal pronoun. Ya, personal pronouns adalah pronoun yang digunakan untuk menggantikan seseorang yang bicara, seseorang yang diajak bicara, dan seseorang yang dibicarakan. Ya, ada dalam ini saya balik lagi ke bahasa Arab. Ya, ada domir mutakallim, ya, ada domir mukhatab, ada domir goib, betul? Ya, sama dalam bahasa Inggris pun ada domir mutakalim, ada orang yang sedang berbicara, yaitu adalah I dan we, ya kan? Saya dan kita.
Selanjutnya ada the person being spoken to. Seorang yang diajak bicara. Nah, hanya saja bedanya dalam bahasa Inggris itu lebih simple. Jadi cuma pakai you aja. Jadi you itu dipakai buat ke semua domir mukhotob ataupun orang yang diajak bicara. Mau dia satu orang, mau dia 2 orang, mau dia 3 orang. Kalau bahasa Arab kan dia ada ini ya, ada anta, antuma, antum ya, anti, antuma, antuna misalnya gitu kan. Nah, kalau di bahasa Inggris cuma pakai you. Nah, memang sepusing. Jadi gimana cara cara membedakannya? Yang membedakan adalah konteks ya, konteks ataupun ya setting ketika omongan itu diucapkan, ketika sesuatu itu diucapkan. Gitu. Ya, yang ketiga adalah and the person being talked about, orang yang dibicarakan. Namanya goib ya kan dalam bahasa Arab. Makanya kita menyebutnya sebagai ghibah. Ketika kita membicarakan seseorang, kita namanya ghibah. Nah, dalam bahasa Inggris ada he, ada she, ada it, and they. Saya ulang dari atas. I artinya saya, we artinya kami, you artinya kamu, kamu 1, kamu 2, kamu 3. Ada he artinya dia laki-laki, ada she dia perempuan, it artinya adalah itu. Artinya ini untuk menggambarkan sesuatu yang tidak berakal. Kalau dalam bahasa Arabnya goyru akil misalnya. Ataupun kita nyebutnya kalau hewan, terus juga selain hewan ada sesuatu yang abstrak kayak tadi noun. Itu kan noun itu selain dia ada ada nyebutin orang, ada hewan, dia juga kan nyebutin ide ya. Nah, itu hadir buat itu. Ya kan? Nggak selamanya kita berbicara tentang manusia, nggak berbicara tentang siapa. Tapi kadang kita berbicara tentang apa. Nah, itulah it hadir di situ. Ada, dan terakhir ada they. They artinya mereka. Nah, ini selanjutnya ada namanya subjek dan ada namanya objek. Saya anggap kita semua tahu kalau ada subjek, ada namanya objek ya. Subjek berarti kan ya yang jadi subjek, jadi objek dalam bahasa Indonesia ya. Ada kalau dalam bahasa Arab ada fa'il ya, pelaku, dan ada maf'ul ya. Jadi ada objek tuh maf'ul gitu. Jadi ada kata-kata ganti yang dipakai buat ketika seseorang atau ketika dia menjadi subjek, jadi pelaku. Ada kata ganti, ada pronoun yang digunakan ketika dia menjadi objek, ketika dia menjadi orang ya si penerima perlakuan itu. Nah, saya contohkan yang pertama. Ini ada subject pronoun buat first person. First person tadi isinya ada I dan we ya. Kita balik lagi ke belakang, ada I dan we. Nah, dalam bahasa Inggris ini ada subject pronoun. Contohnya I found you. Nah, di sini kan I-nya jadi subject. I found you. Nah, yang selanjutnya yang jadi objeknya, you are not care about me. You are not care about me. Kamu tidak peduli kepada saya. Jadi kan itu adalah objek ya, menjadi objek, si pronoun itu jadi objek. Ya. Selanjutnya ada first person, kita contohkan kalimat kita. We are the students. We are the students. Kita adalah kumpulan murid. Nah, itu menjadi subjek. Ketika kita menjadi subjek. Selanjutnya adalah a lecture taught us. Seorang dosen sedang mengajari kita atau telah mengajari kita. As di sini. Jadi subjek dia punya bentuk sendiri, objek dia punya bentuk sendiri. Kalau I berubahnya menjadi me, ya saya kira ini saya cuma menjelaskan, mengulang aja. Ada we menjadi us. Nah, ketika you dia menjadi you. Kayaknya orang Inggris nih ketika berbicara tentang kamu itu dia nggak mau repot ya. Dia semuanya dibilang you. Mau jadi subjek, mau jadi objek, mau orangnya 1, mau orangnya 2, semuanya you. Jadi yang menambah, yang bisa membedakan hanyalah konteks dan biasanya dia ada kalimat tambahan, gitu ya. Nah, terus contoh you adalah yang kalau jadi subjek, you will never walk alone. You will never walk alone. Ada fansnya Liverpool di sini. Ini jargonnya Liverpool nih. You will never walk alone. Kamu tidak pernah berjalan sendirian.
Second person, terus bagian you yang menjadi objek. Ketika kamu menjadi objek, di sini adalah I need you by my side. Saya membutuhkanmu berada di sampingku, ya. Kamu di sini kan menjadi objek, gitu. I need you by my side. Oke, selanjutnya. Nah, ini second person yang agak complicated, yang agak rumit ya, yang saya bilang harus punya konteks karena saya membicarakan tentang you tapi bukan satu orang, kamu tapi nggak satu orang. Ini saya berbicara tentang banyak orang. Nih misalnya, ketika menjadi subjek saya beri contoh di sini, you two are my happiness. Saya gambarkan keadaannya. Konteksnya adalah ada orang tua, bapak ataupun ibu, ya, dia lagi mendeskripsikan anaknya, tapi cerita ke anaknya. Karena kita sering ya, bapak tuh nyari uang untuk menyekolahkan kalian berdua, gitu. Ada konteks seperti itu ya, pasti ada keadaan seperti itu. Nah, ini di sini, tapi biasanya orang-orang ini di sini keluarga barat sih ya, yang nyebutkan agak-agak gombal dikit. Mungkin di Indonesia juga ada. You two are my happiness. Kalian berdua, anak-anakku, adalah kebahagiaanku. Gitu. Nah, itu contohnya. Nah, ya jadi saya balik lagi, saya bilang harus ke konteks gitu, cara memahaminya. Nah, selanjutnya ini yang dua yang jadi contoh, yang jadi objek, ya. I never, kita pernah ada ucapan, tolong teman-teman pasti ada yang tahu, tolong diartikan kalimat yang saya ucapkan. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Apa tuh artinya? Laulal murabbi ma araftu rabbi. Silakan. Apa artinya? Biar teman-teman yang lain bisa ini. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau tanpa guru, Ya. kita tidak akan mengetahui diri kita. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Rabbi apa Rob? Laulal murabbi. Tuhanku. Tuhan ya. Kayak laulal murabbi, kalau tidak ada guruku, katanya, kata seseorang, ma araftu rabbi, saya tidak akan kenal guru saya. Nah, ini saya kasih contoh dari situ sebenarnya, cuma saya ubah sedikit. I never truly know Allah. Saya tidak pernah akan mengenal Tuhan, tidak akan mengenal Allah if you, nah di sini ada kalimat you. If you, jika kamu, ya, the teachers are not introduce him to us, ya, tidak mengenalkan him to us, tidak mengenalkan Tuhan itu kepada kita. Oke, ya, itu tadi contohnya. Nah, selanjutnya ada third person. Third person kita mulai dari he dulu. Ada he, ada she, ada, tinggal 5 menit lagi. Ayah saya adalah pahlawanku. He is just irreplaceable. Katanya dia tak akan tergantikan, gitu. Jadi ketika kita nyebut pronoun, biasanya dalam buku, dalam tulisan, biasanya dia ada kalimat-kalimat sebelumnya. Jadi nggak bisa tiba-tiba he. Bisa juga sih pronoun, cuma kan harus ada, oh dia ini menggantikan siapa. Jadi ada dhamir kan, ada kata ganti, terus ada ininya, tempat kembalinya. Ya, jadi kita harus ini he-nya ini kemana ya? Ini maksudnya kemana ya? Kalau dalam tulisan kan gitu nanti. Kita bakal nemuin satu halaman panjang dalam bahasa Inggris misalnya, terus ada kalimat tertentu, terus tiba-tiba ada it. Nah, it ini kemana ya? Nah, itu maksud saya. Ya, jadi kenapa saya buatkan dulu kalimatnya secara lengkap, habis itu saya bubuhkan kalimat ganti. Lanjut. Ini terus yang sebagai objeknya, yet I really thank him for all that he's done for me. Tapi katanya, aku jarang memberi terima kasih, mengucapkan terima kasih kepadanya. Nah, kepadanya ini him ya, thank him for all that he's done for me. Terhadap apa yang telah dia lakukan kepada, itu third person. Ya.
Nah, itu contohnya. Kalau he berubah menjadi him. Ya, kita ulang. I jadi me, we jadi us, you menjadi you, and then he menjadi him kalau jadi objek. Selanjutnya adalah she. Her mom is her whole world. She broke her heart when she was left. Artinya ibunya adalah segalanya baginya. Ya, she broke her heart. Si ibu itu ya menghancurkan hati anak perempuannya ya when she was left, ketika dia meninggal dunia atau ketika dia meninggalkannya gitu. Nah, itu third person. Untuk contoh ini nggak saya ubah, saya persis kalimatnya, cuma ternyata pas saya buat contoh, ternyata contoh ini adalah dia ada third person, she sebagai subjek ya, orang ketiga sebagai subjek, ataupun jadi objek. Jadi ini satu contoh, banyak, ada dua ada jadi subjek dan ada jadi objek. Dalam contoh ini she broke her heart, dia menghancurkan hatinya when she was left gitu ya. Itu third person ya. Ini agak-agak complicated ya, agak-agak sulit, cuma saya coba pelan-pelan. Nah, selanjutnya the situation has changed, it will never be the same again. Situasinya telah berubah, it will never be the same again. It di situ artinya itu kan. Nah, mana kembalinya? Ada yang tahu kembalinya kemana it-nya? Ada yang mau nebak it-nya kemana? The situation. Ya, it-nya di sini adalah kembali ke situation ya. The situation has changed. Situasinya telah berubah, it will never be the same again. Situasinya tidak akan pernah sama lagi. Jadi ketika kita mau mengartikan secara lengkap gitu ya, situasinya telah berubah, situasinya tidak akan sama lagi. Oke, lanjut. Ini yang sebagai objek ya. Ada it-nya di situ, saya lupa kasih warna merah. Ya, lanjut. We just have to keep it the moment we're asked to keep the secret. Artinya kita hanya harus menjaga rahasia, menjaga itu ketika kita diminta untuk menjaga rahasia. Kita hanya harus menjaga itu ketika kita diminta menjaga rahasia tersebut. Jadi it yang di kalimat ini kembali kemana kira-kira? Secret. Ya, it di sini kembali ke secret ataupun kepada rahasianya. Jadi secara ini dengan contoh ini saya cuma pengen kasih tahu kalau bentuknya itu, kalau di mananya letak posisinya kalimatnya itu ya, itu nggak harus kayak rapi gitu, ada titik terus ada tiba-tiba ada it-nya gitu kan. Ini bisa dimanapun. Ini saya mau melatih nanti dalam bahasa Inggris, bacaannya itu nggak segampang yang kita pikirkan, jauh lebih rumit lagi. Nah, oke. Selanjutnya yang terakhir di sini ada kalimat they ya. Nah, ini contohnya, the candidates had done their debates and campaign. Now they just relax and wait for the result. Ya. Kandidat-kandidat telah melakukan debat-debat dan kampanye mereka, ya. Now they just relax and wait for the result. Sekarang mereka ini kembali kemana? The candidate. Ya, mereka ini kembali kepada the candidates ya. Ya, mereka tinggal santai dan menunggu hasil pemilu tersebut. Nah, gitu ya. Ini karena lagi pemilu, saya semalam buat contoh apa ya contohnya tentang pemilu lah satu lah. Tapi nggak usah banyak-banyak, takutnya pusing. Ya. Selanjutnya, contoh yang jadi objeknya adalah whatever. Nah, ini juga cara bacanya whatever the result, apapun hasilnya, the writers surely will record them as the figures who colored Indonesia's democracy. Apapun hasil dari pemilu tersebut, the writers, para penulis ya, maksudnya buku ini tuh, para penulis tuh buku-buku, surely will record them, tentu akan mencatat mereka as the figures ya, sebagai pihak-pihak, sebagai figur-figur
who colored Indonesia's democracy, yang mewarnai demokrasi Indonesia. Begitu ya. Jadi itu saya kira hari ini yang bisa saya sampaikan tentang pronoun. Intinya tadi ya, jadi pronoun itu intinya definisinya adalah kata-kata yang digunakan untuk mengganti kata benda gitu. Dia hadir untuk menggantikan untuk bukan menggantikan, untuk mencegah repetisi. Repetisi itu pengulangan. Rasa-rasanya bosan kalau misalnya terus kita nyebutin nama kayak tadi ini Ahmad terus. Nah, while in Arabic we name pronoun as isim domir ya. Di dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia ada juga padanannya itu isim domir dan kata. Oke, saya kira itu sudah 10.22. Saya cukupkan sampai di sini untuk penjelasan saya. Mudah-mudahan semua paham ya. Mudah-mudahan semua paham. Balik lagi, saya masih menganggap grammar adalah sesuatu yang penting tidak penting ya. Jadi saya maunya grammar itu pelan-pelan. Balik lagi saya ingin mengingatkan bahwa saya lebih memprioritaskan teman-teman ini bisa juga belajar bersama saya buat bagaimana tahu cara belajar bahasa Inggris dengan mandiri, bukan cuma menyerap apa yang ada di kelas gitu ya. Saya lebih pengen membangun mindset ketimbang ngebangun pemahaman ini ya, ngebangun pemahaman materi, teori gitu-gitu. Makanya dalam tugas-tugasnya yang walaupun jarang-jarang ini kelasnya juga jarang-jarang, saya cuma pengen teman-teman terbiasa kayak contohnya dalam writing ya, dalam menulis, seenggaknya mungkin teman-teman sebelumnya belum pernah punya kesempatan buat menulis kalimat sebanyak itu. Dalam speaking juga mungkin teman-teman nggak punya kesempatan buat ngomong sebanyak itu. Saya paksa buat ngomong, buat terbiasa aja. Begitu juga listening saya ajak buat teman-teman mendengarkan. Makanya saya suruh vocabulary didengerin, kata-kata itu coba kosakata itu dimasukkan ke Google terus dengerin. Nah, saya cuma pengen teman-teman dapat exposure. Exposure itu artinya pengaruh bahasa Inggris, karena kalau pengen jago suatu bahasa tertentu, there is no shortcut, tidak ada jalan lain, tidak ada jalan pintas, ya harus banyak exposure. Kira-kira kenapa orang Indonesia bisa bahasa Indonesia? Kenapa kira-kira kita sering membuat jokes, kita sering membuat lelucon ya? Orang-orang Inggris jago banget sih bahasa Inggris, orang-orang Arab jago banget bahasa Arabnya. Mereka karena exposure, mereka karena terpengaruh oleh bahasa itu tersendiri, gitu ya. Nah, di dalam konteks ini kita belajar bahasa Inggris, maka tidak ada jalan lain untuk belajar bahasa Inggris selain kita harus terexposure, kita harus terpengaruh, kita harus hari-hari kita terbiasa dengan menulis teks-teks teks-teks Inggris, mendengar suara-suara dengan berbahasa Inggris, ya, terus juga mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris. Dan alhamdulillahnya kita hidup di zaman yang super modern, super canggih. Jadi masa di mana bahasa Inggris itu bisa dipelajari di rumah dengan cara rebahan dan tidak perlu kemana-mana, asalkan kemauan aja sebenarnya. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ada waktu 5 menit. Oh iya, tapi sebelum saya sesi tanya jawab, saya mau nanya. Tolong bantu diinformasikan. Kenapa tadi tiba-tiba ada yang nanya ke saya UAS? Memangnya sudah minggu UAS ya? Iya betul Ustaz, soalnya semua matkul tuh udah 14 pertemuan juga. Oke, dan matkul yang lain tuh kapan itunya? Kalau di infonya sih hari ini sih, tapi nggak tahu. Oh gitu. Jadi minggu-minggu ini sudah UAS gitu ya? Ada yang minggu sekarang, ada yang minggu depan. Oke, baik. Berarti pertemuan terakhir itu tolong nanti ketua kelas ataupun siapapun teman-teman, tolong infokan ke saya kapan kelas terakhir harus diselesaikan gitu ya. Misalnya kalau ternyata kita harus minggu depan,
saya akan memberikan tugas dalam bentuk video yang yang UTS kemarin ditulis ya. Gitu. Jadi nilainya berdasarkan video. Tapi kalau ternyata waktunya masih panjang dan 2 minggu kemudian ini saya masih punya kesempatan buat satu pertemuan lagi, maka ujiannya itu bakalan dalam bentuk di Zoom. Nanti satu kelompok masuk ke dalam satu ini bersama saya, ujian berapa menit kayak gitu ya. Ya jadi nanti tolong nanti UASnya saya gitu ya, harusnya sih gampang. Harusnya gampang. Jadi karena tidak harus banyak menguras ya tenaga, apa namanya, tenaga mungkin ya, waktu ya. Tapi kan seenggaknya nggak harus menjawab sesuatu apa. Saya cuma meminta nanti kosakata dan membuat video ataupun nanti melalui Zoom, dan ada satu lagi nanti saya kasih tahu nanti. Nah, itu. Oke, kalau gitu UAS nanti segera saya kabarin lagi, segera saya informasikan. Selanjutnya, sebelum saya tutup, ini sudah jam 10.27. Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu disampaikan? Oh iya, nanti di akhir saya bakalan minta pendapat teman-teman terhadap kelas yang sudah kita laksanakan selama 1 semester. Apa kurangnya, apa bagusnya, apa yang teman-teman dapati, feedbacknya seperti apa. Dan saya nggak bakal nanti dalam bentuk ini, dalam bentuk anonymous, dalam bentuk tanpa nama. Jadi teman-teman bisa mengirimkan feedback sebebas-bebasnya, sepedas-pedasnya kritik, silakan ya. Jadi nanti teman-teman juga tidak merasa, oh saya nggak enak nih kalau mengkritik ini, tapi Ustadz ini tahu siapa saya gitu. Nah ini saya kira menarik juga buat bisa teman-teman, saya juga jadi ada masukan, teman-teman juga membangun critical skills-nya ya. Skill buat mengkritik sesuatu. Dosen juga harus dikritik ya. Jangan ini kita gitu ya. Silakan murid mahasiswa juga ditekankan untuk berkritis. Kita juga saya juga mengusahakan ini untuk tidak anti kritik gitu ya. Oke, silakan, ada pertanyaan atau cukup teman-teman? Kelompok 4 kelompok berarti cuma sampai kelompok ini ya berarti ya, kalau memang nggak ada pertemuan. Nanti insya Allah kalau ketemu lagi di semester 2 mungkin kita bisa lanjutkan lagi. Apa teman-teman ada pertanyaan, silakan. Sebelum saya Aku kan mau tanya, untuk tugas yang kemarin Ustadz kasih, itu dikirim ke WhatsApp Ustadz atau link akan dikirim sama Ustadz? Iya, ada beberapa yang udah ngerjain di link Google Drive ya. Jadi di dalam Google Drive saya kira tuh ada bagus beberapa yang dia memasukkan teksnya, terus juga vocabulary-nya sama videonya. Begitu satu link jadi udah banyak gitu. Gitu kira-kira. Baik, Ya, Ustadz, menjawab terima gak tadi? Oke. Siap, baik. Yang lain ada perlu pertanyaan? Ada perlu bertanya? Untuk UAS Ustadz, apa teks percakapannya tuh yang kemarin dikumpulin buat UTS ya? Iya, betul. Jadi saya sudah UAS, teman-teman tinggal membuat video saja ataupun nanti tinggal Zoom aja. Jadi tinggal latihan cara pengucapannya, tinggal nanti bertiga. Mungkin saya punya gambaran teman-teman bertiga satu kelompok atau berapa ya? Berlima ya? Bertiga Bertiga. berlima rata-rata. Berempat ya? Bertiga. Oke, Bertiga. bertiga. 3 orang ini harus punya pertemuan, untuk melatih ya. Kita kan online nih. Ya, terus harus melatih bertiga percakapan sendiri dulu sebelum saya atau sebelum dibuatkan videonya. Gitu. Kalau nih gini lah, kayaknya kalau video saya suruh upload YouTube, jadi nggak perlu. Gitu ya. Jadi ada masing-masing enak nggak enaknya sih itu ya. Kalau YouTube berarti kita bakalan full akses gitu kan. Tapi kan dikirimnya ke saya doang. Dan juga kan ada cara YouTube kan sebenarnya bisa disembunyikan. Oke. Ya, gitu aja. Silakan, ada yang lain tentang bahasa Inggris, tentang apa ya, mungkin unek-unek
terkait belajar bahasa Inggris dan lain-lain. Mungkin juga ini bakalan jadi kesempatan kelas terakhir, ya kan, akan UAS dan lain-lain. Baik, saya rasa sudah cukup. Kalau memang sudah ada yang tidak bertanya lagi, ya. Oke. Ya, baik, saya akhiri sampai di sini dulu pertemuannya. Karena ternyata ini adalah jadi kemungkinan kelas terakhir. Jadi saya juga sekalian mau berterima kasih kepada semua teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung, sudah berkoordinasi dengan baik, ya semuanya. Apalagi yang setiap minggu rajin mengirimkan tugas, terus juga tidak pernah absen, itu tidak pernah kameranya selalu on. Saya sangat mengapresiasi utamanya orang-orang seperti ini. Tapi juga secara general saya ucapkan terima kasih dan juga permintaan maaf. Mungkin di antara dosen-dosen yang lain saya masih banyak kekurangan. Saya masih banyak baik dalam secara tutur kata, terus juga dalam ya kehadiran mungkin ya yang menyakiti ataupun kurang berkenan di perasaan teman-teman semua. Jujur saya sudah pernah bilang kalau ini adalah momen pertama saya menjadi dosen, ya, jadi dosen. Jadi saya masih banyak belajar. Itulah kenapa saya butuh feedback, saya butuh teman-teman buat memberitahu saya apa yang masih kurang, apa yang perlu diperbaiki dan lain-lain. Ya, saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir walaupun sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Dan juga target utama saya justru adalah balik lagi teman-teman bisa lebih baik hubungannya dengan bahasa Inggris, tidak terlalu marah-marahan, tidak terlalu membenci, mudah-mudahan ya. Jadi ya syukur-syukur saya bisa menjadi salah satu sebab, menjadi salah satu pihak, salah satu orang yang menjadi alasan gitu teman-teman bisa lebih tertarik berbahasa Inggris. Syukur-syukur di antara kita semua ini ada orang yang memang dengan berawal dari sekolah tinggi ini, kemudian bahasa Inggrisnya diperbaiki, kemudian bisa berkarir, bisa berpendidikan di luar negeri gitu ya. Begitu. Jadi itu saya sangat mengharapkan itu. Karena kalau menurut saya tidak ada kebahagiaan lain selain menjadi sebab seseorang menjadi lebih baik. Itu saya pribadi pengen menjadi orang seperti itu, ya. Dengan bahasa Inggris kita dulu dari awal kita udah tahu kalau misalnya banyak sekali yang bisa didapatkan, banyak sekali yang bisa digapai gitu, dan banyak juga sesuatu yang terhalang ketika kita belum bisa bahasa Inggris gitu. Jadi believe it or not, like it or not, suka nggak suka, percaya nggak percaya, learning English is a must for us. Itu bahasa Inggris adalah kewajiban, keharusan buat kita untuk dipelajari. Begitu ya. Saya kira sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan sukses juga buat teman-teman yang sudah menyelesaikan 1 semester ini ya, dengan segala hiruk pikuk, dengan segala kesusahan kesulitan yang dijalani. Mudah-mudahan di semester 2 sampai akhir ya lebih baik lagi dan kita bisa jumpa di lain waktu. Ya, saya juga sangat-sangat berharap kita bisa meet in person, bertemu dengan secara langsung. Ya, supaya ya silaturahmi lebih banyak. Saya ucapkan sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak juga Ustadz. Terima kasih Ya, banyak Ilmunya. Ustaz. sama-sama. Mudah-mudahan manfaat ya, dikit tapi manfaat insyaallah. Amin. Baik, kalau Amin. gitu ya kalau misalnya tetap selanjutnya
mau lanjut ngobrol, mau lanjut diskusi. Saya sebenarnya tidak hanya diskusi soal bahasa Inggris ya. Basic saya justru di tafsir. Justru kalau teman-teman mau ngobrol, mau berbincang-bincang soal tafsir, soal ini, saya adalah orang yang tipenya sangat welcome untuk diajak diskusi. Boleh banyak adik-adik kelas saya yang saya ajak diskusi gitu-gitu ya. Jadi silakan WhatsApp saya, ajak diskusi dan lain-lain. Mungkin dosen-dosen lain ya mungkin sibuk, ya sudah berumah tangga juga. Kalau saya kan santai gitu ya, walaupun kuliah masih S2 aja. Ya, jadi saya dengan senang hati intinya lah mau kalau diajak diskusi dengan teman-teman. Soal apapun itu. Yang penting jangan soal asmara aja ya. Oke, saya izin leave teman-teman semua. Sampai jumpa di semester berikutnya kalau memang kita tidak ada pertemuan lagi. Ya, sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nutup Zoom ya.